Halo Kultivator Junior, selamat datang di dunia novel. Bab 6363, Tiga Larangan Ilahi, Sulit Dikalahkan Chu Feng. Mengapa aku tidak bisa merasakanmu tadi? Setelah Ye Xiancheng menstabilkan tubuhnya, dia menatap Chu Feng dengan tak percaya. Chu Feng tersenyum tipis, lalu kekuatan formasi penghalang yang agung muncul dari sekelilingnya. Penghalang? Ekspresi Ye Xiancheng tampak rumit. Dia sudah membuat beberapa tebakan. Kabut tadi hanya tipuan. Yang benar-benar menghalangi pandanganmu adalah formasi penghalang. Itu dapat menghalangi penglihatan Anda. Tentu saja, itu juga dapat menghalangi kemampuan sensorik Anda. Chu Feng memberikan jawaban yang pasti. Namun Ye Xiancheng agak curiga. Kekuatan penghalangmu jelas merupakan kekuatan naga sejati tingkat 3. Bagaimana mungkin itu bisa menghalangi kemampuan penginderaanku? Ini adalah misteri dari teknik penghalang, kata Chu Feng. Apapun, tidak peduli bagaimana kamu melakukannya. Saya memang ceroboh. Kecerobohan selalu ada harganya. Chu Feng, kamu juga akan membayar harga atas kecerobohanmu. Apakah kamu mengerti maksudku? Kata Ye Xiancheng. Saya mengerti. Kalau begitu lain kali aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Chu Feng tersenyum. Dia mengerti apa yang dimaksud Ye Xiancheng. Ye Xiancheng tidak akan mengakui kekalahan. Jadi meskipun Chu Feng tersenyum, matanya menjadi dingin. Melihat perubahan di mata Chu Feng, Ye Xiancheng benar-benar merasakan hawa dingin dan ketakutan yang langka. Meskipun perasaan ini tidak dapat dijelaskan, dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi ceroboh. Dia tidak mampu membuat kesalahan lagi. Lagi pula, para pemimpin elit klan Ye semuanya sedang menonton. Pertarungan ini bukan hanya tentang kepemilikan formasi penyembuhan ini. Ini juga terkait dengan reputasi Ye Xiancheng di klan Ye. Tiba-tiba, Ye Xiancheng melantunkan beberapa mantra sihir. Sebuah bola cahaya keemasan sebesar mutiara melayang keluar dari ujung jarinya. Ketika sampai di kehampaan, ia berubah menjadi bola berukuran 10.000 meter. Meskipun aula itu luas, areanya terbatas. Objek ini muncul di bagian atas aula, seperti matahari yang terbenam ke dunia. Namun, Ye Xiancheng tidak langsung mengaktifkan benda ini, tetapi mengubah formula sihirnya lagi. Gumpalan api emas meluap dari jari-jarinya dan segera melilit tubuhnya. Adegan ini agak mirip dengan baju zirah guntur ilahi milik Chu Feng. Namun tidak seperti baju besi yang dibentuk oleh guntur, nyala api emas lebih seperti udara peri. Relatif sederhana, tetapi sangat halus. Ini adalah tahap ketiga larangan ilahi, cara abadi untuk melindungi tubuh. Ye Xiancheng memberikan penjelasan, dan kemudian rumus sihirnya berubah lagi, dan seberkas api emas lainnya keluar dari ujung jarinya. Namun nyala api emas ini, tidak seperti nyala api emas sebelumnya, tidak langsung membentuk sesuatu pun, juga tidak langsung menempel pada tubuh. Sebaliknya, itu berubah menjadi jimat yang dipenuhi dengan energi suci, menembus lapisan pelindung tubuh abadi dan memasuki kaki Ye Xiancheng. Ini adalah tahap ketiga dari larangan ilahi, gerakan tubuh abadi. Ye Xiancheng berkata lagi, jadi, apa itu? Itu seharusnya bukan hiasan, kan? Apa yang ditunjuk Chu Feng tentu saja adalah bola emas yang tergantung di atas aula. Ye Xiancheng memberikan pengantar pada dua metode yang digunakan kemudian. Namun tidak ada penjelasan mengenai bola emas yang dilemparkan pertama kali. Apakah Anda tahu hal itu atau tidak tergantung pada kemampuan Anda. Tetapi aku dapat memberitahukan kepadamu bahwa 3 ilmu bela diri terlarang milikku semuanya untuk kepentingan tugas. Setelah berkata demikian, Ye Xiancheng kembali mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke arah Chu Feng. Seluruh aura orang itu benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan berbeda dari dalam keluar, bahkan lebih mendominasi, benar-benar seperti dewa. Selanjutnya, kamu akan melihat gambaran lengkap tentang teknik tombak tak berbentuk dari klan abadi klan Yeku. Ye Xiancheng hendak mengambil tindakan sambil berbicara, namun Chu Feng tiba-tiba mengangkat tangannya, tunggu sebentar. Melihat ini, Ye Xiancheng bertanya, apakah kamu ingin mengakui kekalahan? Chu Feng tersenyum tipis, trik apa lagi yang kau miliki? Mengapa tidak menggunakannya sekaligus? Maksudku, lain kali aku akan serius.
sebaiknya kau menggunakan semua kartu trufmu, kalau tidak kau tidak akan punya kesempatan untuk menggunakannya. Hehehe, ini kartu trufku, kakak Chu Feng. Biarkan aku melihat kartu trufmu juga. Ye Xiancheng menunjuk ke arah Chu Feng dan berkata bahwa dia tidak lagi berencana untuk menyerang, yang mana dimaksudkan untuk memberi Chu Feng kesempatan menggunakan kartu trufnya. Telah digunakan, kata Chu Feng. Oh, mengapa aku tidak bisa melihatnya? Ye Xiancheng bingung, tetapi juga sedikit berhati-hati, karena Chu Feng tampaknya tidak mengalami perubahan apapun. Tetapi ekspresi percaya diri itu membuatnya merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Chu Feng melihat kegelisahan Ye Xiancheng dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Jika kamu mengaku kalah sekarang, kita bisa berhenti di sini. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan bersikap sopan kepadamu lagi." Saudara Chu Feng, tolong jangan bersikap sopan, karena saya juga tidak akan bersikap sopan. Begitu dia selesai berbicara, Ye Xiancheng berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan dalam sekejap berada di depan Chu Feng. Tombak di tangannya langsung menuju lengan Chu Feng. Jika mengenai, mungkin lengannya akan langsung patah. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia tidak hanya menarik tombaknya, dia juga mundur dengan cepat. Namun Chu Feng jelas belum bergerak dan masih dalam postur yang sama seperti sebelumnya. Xiancheng, jangan menunjukkan belas kasihan. Ibu Ye Xiancheng merasa bahwa Ye Xiancheng terlalu baik hati, jadi dia buru-buru mengingatkannya secara diam-diam. Aku tidak menunjukkan belas kasihan. Aku hanya merasakan niat membunuh yang kuat. Itu tidak dilepaskan oleh Chu Feng, tetapi oleh senjata ajaib di tangannya. Perasaan itu sangat berbahaya. Jika aku bertarung dengannya, aku mungkin benar-benar akan mati, jawab Ye Xiancheng. Dia adalah seorang spiritualis roh dunia dengan banyak tipu daya. Jangan tertipu oleh tipu dayanya yang tercela, kata Ibu Ye Xiancheng. Xiancheng, kamu harus percaya diri dengan seni bela diri yang ditinggalkan oleh leluhurmu. Kamu telah menguasai teknik tombak wuxiang dengan sempurna, dan kamu memiliki berkah dari 3 larangan ilahi. Bahkan jika Chu Feng masih memiliki beberapa trik, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawanmu. Ayah Ye Xiancheng juga mengingatkan. Mendengar ini, Ye Xiancheng tidak ragu lagi dan mengambil tindakan tegas. Namun, dia tidak lagi mendekati Chu Feng. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan terus menusuk. Kemudian bayangan tombak itu menyapu Chu Feng seperti hujan badai. Chu Feng berdiri di tempatnya, bahkan tidak berusaha menghindar. Dia mengayunkan kedua pedangnya dengan lembut, dan api serta gelombang air menyembur keluar, membentuk dinding pelindung yang menghalangi semua bayangan senjata. Namun, saat berikutnya, Ye Xiancheng muncul di belakang Chu Feng. Ternyata serangan itu hanya tipuan. Hasilnya sudah diputuskan. Tombak di tangannya menusuk lurus ke punggung Chu Feng. Namun Chu Feng tiba-tiba berbalik, dengan senyum aneh di wajahnya. Melihat senyuman ini, Ye Xiancheng tercengang. Tetapi dia tidak punya waktu untuk berpikir. Angin menderu, dan pedang dewa hendak menebas tombak di tangannya. Melihat ini, dia buru-buru menggunakan teknik tombak wuxiang untuk mengubah serangannya. Namun Chu Feng tampaknya melihat serangannya, dan pisau besar lainnya telah menyerang. Ye Xiancheng tidak punya pilihan lain selain menangkis dengan tombaknya. Pedang dan senjata saling beradu, percikan api beterbangan, dan Ye Xiancheng benar-benar mundur ke udara. Akan tetapi, pedang di tangan Chu Feng begitu kuat dan berat, sehingga Ye Xiancheng tidak hanya terlempar ke belakang hanya dengan satu pukulan, bahkan tangannya pun terasa sedikit mati rasa. Kekuatan dan pedang Chu Feng berada di luar imajinasinya. Namun, sebelum dia sempat menstabilkan tubuhnya, Chu Feng menyusulnya lagi. Kedua pedang dewa itu berubah menjadi beberapa bayangan dan menyapu ke arah Ye Xiancheng. Meskipun Ye Xiancheng mampu menghalanginya, hatinya terasa sangat terkejut, sorot matanya penuh ketidakpercayaan. Jelas dialah yang melancarkan serangan mendadak itu. Namun serangan mendadak itu tidak hanya gagal, tetapi ia pun terpaksa beralih dari bertahan ke menyerang dalam sekejap. Namun untungnya, dengan berkah dari seni bela diri terlarang, dia sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Meskipun serangan Chu Feng tajam, dia mampu menahannya. Bukankah ini ilusi?
kekuatan tempurnya juga meningkat. Ye Xiancheng mengerutkan kening. Mengapa Chu Feng mampu melawan Xiancheng hingga seimbang setelah Xiancheng menggunakan ilmu bela diri terlarangnya? Di luar aula, Ibu Ye Xiancheng yang menyaksikan pertempuran itu merasa bingung. Karena menurutnya, Chu Feng jelas tidak berubah sama sekali, jadi mengapa kekuatan tempurnya malah meningkat? Mungkinkah kekuatan bertarungnya selama ini begitu kuat dan dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Chu Feng, apa yang terjadi? Namun pada kenyataannya, bukan hanya Chu Feng saja yang kebingungan, bahkan Egi pun juga kebingungan. Tidak ada yang mengenal Chu Feng lebih baik dari Egi. Namun saat ini, Chu Feng memang lebih kuat dari sebelumnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.